Saya planning banget orangnya. Oh, Bahkan kalau ngomong aja saya plan. Makanya saya kalau misalnya tamu datang ngebel, saya nggak berani buka pintu, suruh istri biasanya mah. Itu tuh dari almarhum bokap gue juga gitu. Jadi tuh kalau ada tamu, kita dorong-dorongan tuh. Oh, bukain mbak. Nah, Arit gitu. Emang apa kemungkinan terburuknya gitu loh? Bingung mau ngobrol apa. Namanya di hidup ini tidak semua Sesuai plan. apa yang terjadi jika Iya. plan itu tuh gagal gitu loh. Apa yang di Konslet. Kayak misalnya nih, ketemu orang papasan. Apa kabar, Dit? Nah gitu. Setelah orang tua kan ayah udah nggak ada. Bagaimana sebagai kasarnya pengganti kepala keluarga ini bisa menyatukan berbagai macam tipe kepala ini gitu, biar kalau misalnya ada masalah, ya udah diomonginnya gimana nih, sedangkan kita juga jauh-jauhan LDR juga gimana gitu. Makanya jadi Arga itu sebenarnya relate-nya tuh gampang dicari, tinggal masalah bagaimana kita memvisualkannya. Tapi kalau nyari relate-nya, orang terjadi di sekitar kita kok gitu. Setelah rap kayaknya ini baru pertama deh saya nangis setelah rap gitu, melipir dulu terus nangis. Halo Didis. Selamat datang. Selamat Bang datang. Adit. Iya. Ini mundur kan. Apa kabar Bang Adit? Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah mau Iya. main sama Jakarta. Tapi mobil orang ada ini. Jujur, Kacanya. jujur itu respon pertama yang Mas Yono juga lakukan. Persis. Ya Allah Yono. Persis. Tahun 2025 kemarin Gak dia kan apa-apa. udah kita undang juga. Kan sahabat saya emang sama Iya, emang sama ya. Kelakuannya 112 Sama emang. kelakuannya. Apa kabar Bang Adit? Baik. Didis gimana? Alhamdulillah Iya. sehat. Gila, senang banget akhirnya kedatangan aktor papan atas nih. Ya Allah, amin. Gila, Saya ya. bingung kalau digituin sekarang. Terima kasih aja. Gila, amin aja. sekarang lead actor loh sekarang loh. Iya, Gila deg-degan, ya, hebat. Tapi sebelum ke sana. Ada layarnya juga ya? Oh iya, ada Mas. Jangan ini Mas. Iya, bener. Jadi kayak Tombol ya ini ya. iya, coba-coba kurang dingin bisa nih. Oh iya. Seatnya bisa diatur juga kayak gitu. Tadi saya jujur nutup aja bingung. Ini mana knopnya yang mana? Sebelum kita mulai obrolan nih, biasanya aku tuh selalu memulai dengan pertanyaan tentang Jakarta, Bang Ya. Adit. Nah, Bang Adit tuh sama Jakarta seberapa dekat sih? Maksudnya apa arti Jakarta buat seorang Adit Erwanto gitu? Ntar lu manggil gua Bang itu kayaknya emang Kan lebih senior. 91 lebih tua? Iya, gue 95. Oh, oke. Iya, jadi masih inilah. Arti Jakarta ya? Iya. Nah, saya tuh ngerasa kayak pernah dengerin lagunya City of Angels-nya 30 Second to Mars nggak? Nah, Kayak gitu. ya, no. Itu benar gak sih? Itu From Yesterday. Jadi nggak bisa bantu lagi. No, I will live my life. This is the city of angels. Jadi pokoknya kota di mana mimpi-mimpi itu berdatangan. Gitu. Oh, oke. Jadi karena kan saya juga perantau dari Samarinda sama Yono juga. Jadi saya merantau dulu mungkin after 6 tahun baru Yono ikut gitu. Oke. Itu Yono bisa ikut karena saya nggak sengaja kencing di pohon jadi ketempelan Yono. Itu tuh. Jatuhnya ketempelan ya. Ketempelan kalau Yono, iya. Jadi Jakarta tuh sekarang pun saya udah jadi warga Jakarta sih sebenarnya. Asik. Iya. Anak saya juga sekolah di sini, Jakarta. hidup di sini gitu. Jadi kayaknya memang udah jadi warga sini lah. Dimulainya tahun berapa sih berarti kalau tinggal di Jakarta itu? 2015 akhir. Itu memang mulai karirnya di Jakarta kan? Iya. Maksudnya datang ke Jakarta karena untuk berkarir gitu Karena kan? ditarik Ernest Prakasa aslinya. Nah, itu awalnya gimana ceritanya? Maksudnya bisa kenal Ko Ernest, Iya. terus Jadi tuh awalnya kan dia tuh jadi 2013, ingat saya 2013 itu dia jadi bintang tamu di komunitas saya Stand Up Indo Samarinda. Oke. Bintang tamu, saya perform. Habis itu dia mungkin lihat lah gitu. Habis itu saya nextnya ada ikut kejuaraan di Jakarta. Tapi yang sekali nampil langsung ditentukan juaranya, bukannya kompetisi. Oke. Itu namanya stand up street comedy itu dari Stand Up Indo juga. Oke. Nah habis itu dia jadi jurinya. Oke. Lalu tiba-tiba di tahun 2015
Ditelepon aja, Dit. Itu dari dia nelpon aja kan udah deg-degan. Kenapa nih? Kok nelpon? Padahal sebelumnya belum pernah ngobrol sama sekali. Oh gitu. Maksudnya belum pernah ngobrol panjang gitu. Cuman kayak kok gitu. Karena saling tahu aja, iya, karena kenal segan aja. kan sama founder. Takutnya kalau ini takut disangka so akrab lu mentang-mentang gue founder gitu. Oke. Habis itu dia lu mau nggak masuk manajemen gue? Kayaknya aneh nih kalau ditolak karena banyak banget orang yang pengen ada di situ gitu. Terlebih orang-orang lain yang masuk manajemennya Awareness itu tuh orang-orang yang sudah juara sebelumnya gitu, kayak G Pamungkas. Maksudnya G itu tuh dia juara 1 Suci 1, Suci 2, Ari Kriting gitu. Jadi orang-orang yang udah well known gitu. Betul. Loh. Tiba-tiba kok saya diajak ya, kenapa gitu. Saya takut apakah trafficking. Udah takut gitu. Apa aku dijebak ya kan. Katanya mau kerja di kafe. Tapi dia bilang, ayo kita berkarya sama-sama di manajemen. Ini pun dia bilang, gua hanya membantu lu, tergantung lu mau bekerja keras atau tidak. Dia bilang gitu. Jadi nggak serta-merta diajak langsung, inilah jalan yang enggak juga. Tapi lu mau kemana nih? Diarahkan gitu loh. Nah, abis itu berangkatlah ke sini. Gitu. Oh, jadi memang benar ya awalnya tuh main film dulu baru masuk. Tapi enggak sih, stand up dulu sih ya, komunitas 2011. Dulu ya. 2011 komunitas, 2015, 2016 itu kompetisi. Yang kompetisi belum 2016. Kompetisi, iya juara 2. Habis itu langsung main film. Oh enggak, kan ngenes dulu. Iya, main film. Iya, karena kena orang dalam. Iya, karena nepotisme. Iya, Waras ngajak gitu. Habis itu akhirnya di situ main film pertama kali tuh, deg-degan tuh, takut. Iya. Pertama kali tuh sama, berarti kayak no background acting apa gitu ya, nah, pas main ngenes itu. Tapi saya dari dulu memang di Samarinda itu sering bikin sketsa-sketsa pendek sama teman-teman kampus. Tapi bareng-bareng tuh ya, nulis ya, ngedit juga, yang handle kamera juga. Yang tayang di YouTube? Yang tayang di YouTube gitu. Jadi tipis-tipis mungkin ada lah, tapi waktu itu tuh nggak ada kepikiran mau ke industri, dis bener-bener kayak ya udahlah emang seneng bikinnya gitu. Masalah duit datang enggak mah, itu nomor 1 lah. Jadi ya sama aja dong sekian lah gitu. Ya. Gitu. Nah, enggak, tapi kenapa? Misalkan udah main film nih. Iya. Tapi tetap ikutan kompetisi gitu loh. Waktu tahun kemudiannya. Karena kan waktu dulu juga main film mah kayak nggak ngerti, dis, maksudnya belum ngulik gitu loh. Tapi udah banyak scene ya kan di ngenes itu. Supporting sih waktu jadi anak SMP itu waktu itu. Itu mungkin ada di belasan kali scene-nya. Tuh, banyak loh belasan. Iya lumayan ya gitu. Kan? Cuman kan kayak ini gimana ya? Tapi waktu itu dulu tuh habis main ngenes tuh kemana-mana pakai topi, dis. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Takut dikenalin orang. Namanya orang nggak ngerti kan. Baru satu film tuh ya. Satu film, namanya orang nggak ngerti ya kan. Wah, aku nanti dimintain foto nih. Padahal mah orang juga sopo lu gitu. Oh gitu. Iya, gitu. Awal-awal gitu. Oke. Tapi akhirnya tetap ikut nih kompetisi. Itu karena dorongan sendiri atau kayak disuruh orang-orang atau gimana? Jadi gini. 2015 kan ditarik Ernest ya kan, Des. Itu ada audisi Suci 5. Itu adalah stand up comedy Indonesia yang kelima yang di Kompas TV. Itu yang kelima. Saya audisi. Itu dengan kondisi baru 1 bulan lah pindah ke Jakarta, seingat saya. Habis itu gagal. Takut. Kamu tidak lolos, Dit. Kembali kamu. Takut digituin kan kayak tapi untungnya yaudah. Lu coba tahun depan di Suci 6. Nah, sambil menunggu lu belajar lagi di sini stand up. Atau apapun yang bisa lo lakukan gitu. Salah satunya ya acting tadi itu gitu. Nah, karena itu akhirnya di 2016 itu bisa ada pelajaran yang diambil, jadi bisa lebih jejak lah gitu. Gitu. Itu waktu ikut kompetisi kan berarti artinya waktu ikut kompetisi tuh Bang Adit udah main film gitu kan maksudnya. Benar gak sih? Iya. Nah, itu tuh saya udah sih. Terus teman-teman tuh gimana? Artis gitu. Nah, waktu itu sebenarnya yang di Suci 6 itu isinya teman-teman juga. Jadi kayak Indra Jegel, Fajar Nugra, yang mana sebelum kompetisi pun udah tahu gitu. Jadi susah bareng. Alhamdulillah sekarang seneng bareng gitu. Jadi
udah tahu lah gitu, nggak yang begitu banget gitu. Nah, tapi waktu datang ke Jakarta, emang niatnya tuh apa? Niatnya emang mau pursue atau ngejar si karir stand up kah, atau emang acting gitu loh maksudnya? Sebenarnya, nah gini, acting tuh bener-bener bahkan nggak sampai saya bermimpi ke situ, Dis. Oke. Karena kayaknya, terutama untuk emang saya orangnya dari awal kan emang nggak pedean. Terus, oh iya? Iya bener gitu. Terus acting tuh kayak boleh nggak ya bermimpi ke situ gitu, kayak kayak canggung sendiri gitu, iya, gitu. Bahkan kayak aneh sendiri gitu. Iya, bahkan sampai sekarang tuh boleh nggak ya saya menyebut diri saya sendiri tuh aktor aja masih ragu gitu. Oke. Karena ya dulu mah bisa main film kan kayak pengen deh main film gitu, kayak ya mimpi aja gitu, nggak nyangka juga bisa dikasih kesempatan gitu. Oh, oke. Kalau aslinya ya stand up. Emang asli stand up. Jadi emang datang ke Jakarta tuh emang mau ngejar si stand up-nya itu sebenarnya. Iya. Oh, tapi gitu. dikasih jalan sama Allah yang lain. Iya. Akhirnya rezekinya ada juga nih. Nah, dan sekarang itu stand up comedian juga kan ada mulai jalur-jalurnya nih, ada yang content creator, ada yang penulis skenario, ada yang main film. Nah, saya ngerasa kayaknya paling cocok, paling senang tuh di depan layar nih gitu. Oh. Gitu. Oh, karena paham. Nah, tapi setelah main film, abis itu stand up lagi, terus gimana ya? Maksudnya milihnya antara si stand up sama main film tuh waktu itu gimana? Main film lah. Next stand up takut. Kenapa? Lah, kita sendirian di depan ratusan orang. Iya. Makanya iya sih. kayaknya saya tuh ada sekitar 3 tahun kali nggak ngambil job stand up. Oh gitu? Iya, karena kalau dulu tuh kan kalau ditawarin corporate, kayaknya saya nggak corporate deh. Kayaknya saya tuh arahnya ke kampus. Atau ya let's say fresh graduate, anak-anak muda gitu. Gen Z tuh kayaknya pangsa pasar stand up saya. Tapi sekarang tuh kalau ditawarin stand up bisa uring-uringan, bisa dari 2 minggu sebelum tuh udah merengut, ketakutan sendiri, sampai istri kayak bete. Udahlah kamu kalau begini nggak usah stand up lagi lah. Kamu nanti bete gitu, cranky gitu. Makanya sekarang kayaknya udah 3 tahun terakhir stand up itu hanya saat ada event dari stand up Indo. Kayak misalnya stand up fest yang di Istora yang gede itu, atau stand up Jambore yang di Hutan Pinus Mangunan yang memang itu kita nyebutnya panggilan negara, tugas negara gitu. Tapi kalau yang job corporate tuh kayaknya bukannya menolak rezeki, tapi untuk perkembangan mental saya kurang bagus gitu. Kan udah stres ya? Enggak apa gimana? Stres. Oh gitu. Tapi kan maksudnya artinya Bang Adit kan udah latihan lama tuh di komunitas. Artinya kayak udah sering itu dong, sering latihan open mic ya? Iya benar. Harusnya ya. Benar. Ini sore ini nanti saya open mic. Oh gitu. Iseng aja. Siapa yang open mic? Absen. Terus itu, aduh bahas apa ya? Udah bingung. Tapi kayaknya karena emang basicnya itu dan suka gitu, pasti at the end of the day akan balik lagi di situ. Oke, berarti memang dari awal datang ke Jakarta dari Samarinda itu emang awalnya niatnya untuk stand up, tapi akhirnya dikasih jalan lain lah, rezekinya ada di film juga dan lain-lain. Ingat nggak? Tapi waktu itu kayak ekspektasi pas merantau. Apa dan realitanya apa? Ekspektasi dan versus realitanya saat merantau gitu. adalah datang ke Jakarta langsung kaya raya. Tapi ternyata bisa beli tidak mobil bisa. ginian nih. Ternyata berat juga ya. Tidak bisa, ya, karena pertama adalah yang culture shocknya adalah di sini tuh kayaknya rushing gitu loh. Janjian benar. harus sejam sebelum jalan dari tempat tinggal gitu. Lalu harus habis ini gimana? Ini setengah jam lagi kita harus gini gitu loh. Nah, jadi itu sempat ada masanya saya stres karena teman juga nggak ada. Emang waktu itu saya satu kosan sama Bang Ari. Cuman kan kayak nggak enak, Bang Ari syuting. Takutnya kalau saya ajak ini dia malah terganggu kayak ini ada bocah ngapain sih gitu takutnya gitu. Saya kebanyakan gitunya sih sebenarnya. Gak enakan gitu ya. Takutnya mengganggu dan lain-lain. Jadi sempat stres tuh. Oh gitu. Itu terus di awal kan kayak nah dulu tuh konsepnya adalah manajemen itu misalnya G Pamungkas stand up. Saya openernya 5 atau 10 menit. Oh oke. Gitu. Dengan bayaran itu berterima kasih tuh pada G dan Ari Gating dan mungkin kalau nggak salah Kang Soleh juga deh.
atau Ko-Ernest juga. Itu tuh jadi misalnya bayarannya ada dipotek dikit dari mereka buat si Ardit ini, buat dia hidup gitu. Bahkan dulu awal-awal tuh sempet minjem duit ke pacar buat bayar kosan. Serius? Iya. Oh berarti susah dulu ya? Enggak maksudnya sampai segitunya nih, gitu saya loh. dulu sama Indra Jegel sampai gini, Gil, kita kalau 25.000 kalau lauknya kikil sama tempe bisa nih makan 3 kali. Oke, dia beneran di tahap itu, gitu. Jadi terus dulu ngontrak bareng sama Jegel, sama Lolo, sama Pandu juga. WC-nya itu sport car pintunya. Jadi begini, harus diginiin baru bisa iya. Terus yang kenopnya tuh udah harus diganjel ini, tutup rinso. Kalau enggak karena bolong, nggak ada cekrekannya lagi. Beneran begitu. Motor ganti-gantian sama teman-teman. Oke. Gitu. Oh, iya mengalami lah dulu masa ya susahnya juga gitu kan maksudnya. Ya, kalau dibilang susah, ya begitu kayaknya. Iya. Enggak langsung jebret banyak rezekinya gitu. Jalannya gitu kan. Nah, tapi kan namanya hayalan si Ardit ini kan nggak sampai gitu kan, taunya ternyata stres juga ya, karena kita harus berusaha dulu, maksudnya manajemen memang mengarahkan. Iya. Tapi habis kompetisi itu tuh ayo lu mau gimana gitu. Oke, paham. Kalau kitanya nggak gerak juga gimana gitu loh. Oh, I see. Tapi akhirnya apa setelah berarti kalau dari 2015 ya Bang tuh ya? 2015 kan. Berarti udah 10 tahun. 11 tahun ya? 11. Lama juga kan, ya. 2026 lama sekarang. Juga. Kamu asli sini, Dis? Di Tangerang sekarang. Tangsel. Orang tua tapi? Tangsel semua. Tangsel jadi semua. kecil besar di Tangsel, terus ya ke Jakarta ya kerja. Kayak gitu. Iya, berarti 11 tahun tuh cukup lama juga loh Bang Ardit. Maksudnya akhirnya menjalani yang tadi ngontrak bareng dan lain semacam, makan juga masih ngitung-ngitung. Nah, sampai sekarang di tahap ini tuh kayak menurut Bang Ardit, Jakarta itu ngebentuk Bang Ardit itu seperti apa sih gitu? Jakarta itu jadi tangguh sih. Kayaknya jadi tangguh gitu. Sama Jakarta itu membentuk saya kalau pulang ke Samarinda kayak, wih jalanan lowong nih gitu. Jadi mensyukuri jalanan ya. Berangkat 15 menit sebelum. Iya, benar. Gitu. Karena secara luas juga Samarinda itu tidak seluas Jakarta gitu. Jadi kayak dari ujung ke ujung pun setengah jam nyampe gitu. Nggak yang ini kan bisa kita bisa sejam di jalan atau apa gitu. Itu sih yang ngebentuk saya gitu. Dan istri juga kan dari Samarinda juga pindah ke sini. Sama, jadi ngebentuk karakternya tough gitu. Oh, tapi waktu menikah kan setelah pindah ke Jakarta kan? Iya betul. Kenapa akhirnya kayak istri juga mau ke Jakarta gitu? Kenapa nggak kayak ya udah kita hidup barunya di Samarinda aja gitu? Nah, jadi 2015 itu saya pindah ke sini. Itu dengan posisi memang udah pacaran sama istri. Iya, udah lama pacarannya kan. Lalu dia masuk UI, dia S2 UI. Lanjutlah lagi gitu. Iya. Nah, terus abis itu mulai berkarir dan lain-lain, dia juga menyelesaikan pendidikannya. Akhirnya tapi nikah tetap di Samarinda. Oh, tetap pulang dulu. Iya, pulang dulu. Abis itu balik ke sini, hamil. Melahirkannya tetap di Samarinda, biar KTP anak Samarinda. Gitu. Oh, emang tujuannya gitu? Tujuannya gitu, emang pengen gitu. Biar tahu nih orang tua lu dari Samarinda nih, biar nggak lupa asli dari mana gitu. Tapi masih sesering itu nggak pulang Samarinda? Kalau sekarang kayaknya biasanya. Karena keluarga masih di sana nggak? Masih di sana, full. Kalau istri saya banyak keluarga di sini, karena banyak omnya, tantenya, iya. Kalau saya kayaknya full di sana. Paling balik itu kalau Lebaran, sama kalau misalnya ada event-event, misalnya ada adik wisuda atau apa. Oke. Kalau anak saya mah doyan pulang ke Samarinda karena sepupunya banyak di sana kan, jadi main gitu. Dia mau request terus. Pengennya pulang terus ya. Lebaran nanti nih pulang nggak ke? Lebaran nanti, nah itu tuh. Nggak tahu bisa pulang apa enggak karena alhamdulillah lagi ada film tayang kan. Jadi harus
promo dan lain-lain. Oke, Karena oke. filmnya bertepatan tayang di Lebaran banget nih gitu. Benar. Jadi ya masih kayaknya sih 70% kayaknya nggak bisa pulang dulu gitu. Oke, mungkin habis Lebaran mungkin ya. Iya kayaknya setelah selesai kegiatan promonya udah bisa balik gitu. Oke. Padahal rencananya mau nobar tuh keluarga besar. Iya. Iya ya, seru ya padahal ya nomor Iya. gitu ya. Gitu pengennya mah. Iya. Oke, balik lagi ke si peraktingan ini. Berarti kan awalnya apa namanya memang terjun di acting dulu, baru abis itu ikutan Suci itu kan. Iya. Abis itu lanjut nih banyak proyek-proyek kan film-filmnya juga kayak gitu. Tapi Bang Adit kan memang awal tuh dikenal sebagai komika dulu, ya kan? Yap. Karena komunitas dan lain sebagainya. Ada orang tuh banyak bilang Bang Adit, ini Bang Adit setuju nggak? Banyak orang bilang kalau katanya stand up comedian itu emang udah jago acting, setuju nggak? Kayak bapak-bapak banget sih. Iya, ini kayak naik angkot. Sebenarnya Dis, karena secara keilmuan stand up comedy itu memang beririsan dengan banyak hal gitu. Oke. Kayak misalnya kita menulis sendiri, Oke. kita mengadegankan sendiri. Nah, itu kan beririsan dengan penulisan skenario, beririsan Oke. dengan ilmu acting. Oke. Bagaimana kita bersikap di depan orang banyak, bagaimana kita membawakan materi sehingga tidak terasa robotik. Nah, itu tuh memang beririsan dengan ilmu acting gitu. Oh gitu, jadi Iya. secara nggak langsung terlatih gitu lah ya. Iya, bahkan kita kan kalau stand up kita memerankan 2 orang kan kadang, bahkan 3 orang iya kayak sih, saya benar-benar. tektokan dan lain-lain gitu. Oke. Jadi memang kalau dibilang semua stand up comedian punya kemampuan acting yang baik belum tentu. Tapi kalau punya kemampuan acting, iya. Tapi bagus banget atau enggaknya, nah Oke. itu nggak tahu tuh. Karena kalau stand up sendiri itu emang udah pengadeganan gitu. Terlebih aku waktu itu pernah ngobrol sama Kak Raihanun, dia kan pernah Iya. jadi bintang tamu juga di sini. Dia bilang cita-cita dia tuh pengen banget main film komedi karena menurut dia film komedi itu susah. Itu dia. Ini buat orang-orang yang saya hormati ya. Saya justru ngerasa drama yang susah banget. Nah itu dia, makanya aku pengen tahu dari perspektif si komika nih yang emang hidupnya di komedi, maksudnya dunia Iya. komedi, abis itu actingnya si komedi. Emang Iya. sesusah itu kah? Kalau Nah. kata orang-orang seperti itu gitu loh. Saya nggak tahu ya, tapi menurut saya komedi itu bisa dipelajarin. Karena jujur saya tuh berangkat dari teori gitu. Kalau misalnya Teori kayak komedi maksudnya. iya dari teori komedi karena Oke. komedi bisa dipelajari. Kayak misalnya setup bagaimana, punchline bagaimana, teori-teori apa aja yang bisa digunakan untuk menimbulkan tawa. Nah, mungkin sama dengan teman-teman atau aktor-aktor senior-senior yang saya hormati yang bermain drama gitu. Oke. Karena sudah ngulik drama banget, pas ada komedi kayak ih serem main komedi takut tapi pengen gitu. Ya sama Oke. kayak saya, ih serem main drama Paham-paham tapi, sih. tapi pengen deh gitu. Mungkin karena Karena dunia baru bagi iya, si orang itu karena gitu kan. emang udah ngulik drama dari dulu, paham. pas lihat genre yang baru pasti ih komedi kayaknya di luar comfort zone gitu. Oke, oh iya sih, make sense sih. Jadi kayak ya harus belajar lagi nih gue dari nol pas Iya. masuk ke si genre itu Kayak gitu kan. kayak ngelihat aktor gitu yang gampang banget bikin orang haru. Gitu. Komedian mah kayak kok bisa gitu ya? Iya, Sama iya, sebaliknya iya, kayak ngelihat ngelihat pemain yang sering membuat penonton haru, ngelihat stand up komedian lucu, ngelihat pelawak lucu. Kok gampang banget sih mikir Bikin lucu? ketawa. Karena emang dari dulu Oke. ngelotok gitu loh. Oh, paham. Gitu. Oh, jadi emang pada dasarnya emang karena udah lama menggelutinya aja Kayaknya gitu sih, ya. Iya, kayaknya gitu. Oke, berarti artinya Bang Adit kalau bicara film komedi banyak dong, udah pasti banyak dong. Alhamdulillah, adalah. Iya kan, maksudnya lebih banyak dari genre lain. Betul, Iya kan? betul. Nah, pas keluar dari komedi itu genre apa pertama kali? Keluar dari komedi ya. Ingat gak? Biasanya tuh kalau misalnya film tuh kan pasti drama komedi. Pasti kayaknya drama deh karena Oh, oke. secara keutuhan film biasanya kan komedi dan drama gitu. Tapi pasti porsi dramanya tipis gitu. Oh, banyakan komedi. Iya, habis itu kemarin ada action tapi action yang tembak-tembakan yang Abdinan zombie Jaya. itu ya, Abdinan Iya. Jaya. Nah, itu udah mulai tuh drama tuh. Itu berarti pertama kali yang non komedi, bener gak?
Iya, tapi ternyata pas ditonton komedi juga ya. Saya juga kaget. Padahal kayaknya nggak saya create untuk komedi banget, tapi gitu. kayaknya orang malah lah pasti lucu dia. Iya. Tapi responnya alhamdulillah positif gitu. Keren saya sih actionnya sih, anjay. Iya. Jadi polisi kan. Betul. Nah, Terus habis itu di sinilah yang kayaknya secara apa porsi drama nih besar banget gitu. tunggu aku selesai nanti. Iya, bahkan kayaknya komedinya bukan di saya deh. Ada jadi saya hanya apa ya? Kayak kasarnya tuh kayak situasinya membuat ini jadi komedi. Nah, Oke. Arganya ini yang saya perankan itu mah kayaknya nggak komedi sama sekali. Oh, oke. Nah, itu juga penasaran sih. Aku tadi baru ngeh juga, apakah sekarang film-film yang emang genre drama itu harus ada sentuhan komedi di dalamnya? Kayaknya nggak tahu sih, kayak ya aku nggak bisa bilang semua film drama Iya. sih. Cuma ada beberapa trailer ini kayak film-film drama, ceritanya drama, tapi ada tuh beberapa scene yang ada komikanya, terus yang komedi, yang Iya. lucu gitu-gitulah. Itulah biasanya tugas kami ya kan. Tak muncul, cabut. Itu gitu. dia. Gitu. Itu Gitu. dia. Tapi apakah sekarang memang minatnya seperti itu ya? Maksudnya perfilman drama gitu Sebenarnya ada tergantung sentuhan si komedinya gitu loh. tergantung ini ya, kayaknya tergantung memang kebutuhan penulis dan sutradara bagaimana. Cuman Oke. mungkin kalau dirasa dramanya terlalu berat, dibutuhkanlah sentilan-sentilan komedi biar ada biar fresh dikit gitu. Oke. Biar orang nggak drama terus gitu loh. Iya, Biasanya iya. seperti itu. Oh, biar moodnya kayak Iya. naik turun gitu lah ya. Tapi kalau pilihannya penulis atau sutradara emang udah kita fullnya drama, ya udah itu juga nggak apa-apa. Cuman Oh, mungkin kalau oke. kebutuhan pasar mungkin ya, kalau iya. mau yang pop biasanya orang tuh nunggu nih drama-drama, nanti biasanya ada lucunya nih orang Oke, nunggu gitu. oke. Dibentuklah komedi. Dan Bang Adi juga direct juga kan? Iya. Di film Di series itu ya, di jatuhnya? Series jatuhnya. turun 6 kilo. Karena stres. Karena stres. Coba deh, apa? misal gini, kamu ngedirect ya misal ya. Pengen nggak? Nggak tahu sih, nggak tahu Bisa sih, nih. kayak pusing sih. Kamu ngedirect, Ah. udah mikirin skrip, tiba-tiba hujan. Durr. Asisten saudara nanya, "Pak, hujan gimana nih?" Gitu, gimana? Ya hujan terus Ya hujan terus gimana? Sama. Gue bisa berhentiin hujan. Gue juga persis gitu. Gimana nih? Gimana dong? Gitu. Sampai tapi ya itu namanya belajar yang akhirnya waktu itu hujan tuh harusnya adegannya outdoor. Oke. Dibikin Pushing lah ya. jadinya indoor, diubah. Kita Oke. ubah skrip gini. Oke, yang Pak. Karena hitungannya kalau misalnya kita utang satu scene, hitungannya 1 hari kemudian kita dengan nambah budget besar lagi loh, Oke. dengan puluhan kru atau bahkan ratusan kru gitu, Oke, dengan oke. case-case-nya harus jadwalnya dan lain-lain. Akhirnya ya udah, ayo gini. Itu pertama kali ngedirect, tapi walaupun hasilnya saya suka sekali, penonton juga responnya positif gitu. Iya. Oh, oke. Berarti tipe yang kalau misalkan apa tuh harus disusun gitu ya, Bang Ardit ya? Betul, saya planning banget orangnya. Oh, planner. Bahkan Planning kalau banget. ngomong aja saya plan. Makanya saya kalau misalnya ada orang tamu datang ngebel, saya nggak berani buka pintu, suruh istri biasanya mah. Atau malah anak saya suruh. Misalnya gini nih, di mall, nyari toko sepatu, di mana yang ini ya? Saya pasti nyuruh istri saya ke satpam, itu tanya tuh. Karena kalau enggak, saya tuh terlalu banyak. Nanti abis dia ngomong ini, nanti dia ini gini gitu. Kenapa kayak gitu sih? Kan nanya aja kali. Nggak ngerti Anda. Chen. Kenapa coba? Karena deg-degan kalau ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang udah dipikirkan. Enggak, tapi kan Kalau kalau kamu nggak misalnya gitu? Enggak, tapi kalau misalnya nanya sepatu nih, maksudnya di mall, Iya. terus mau nanya toko sepatu di mana, itu kan memang tidak ke planning gitu loh, maksudnya. Tapi harus sampai segitunya, Bang Ardit. Tanya dah bini gue kalau nggak percaya. Tapi ternyata itu tuh dari almarhum bokap gue juga gitu. Dulu tuh kalau ada tamu, kita dorong-dorongan tuh. Bukain Mbak. Nah, Arit gitu. Emang apa kemungkinan terburuknya gitu loh, yang di pikiran waktu Kemungkinan itu terburuknya adalah gue nggak mau buka pintu, takut apa misalnya. bingung mau ngobrol apa. Oh gitu. Ini kayak gini deh. Misal nih, lagi ada pekerjaan yang harus bertemu sama saya jadi host gitu misalnya nih. Sebelum ketemu guest ininya, narasumbernya,
saya ngecek dulu Instagramnya, dia Oke, suka apa, oke. kira-kira obrolan apa yang akan membuat dia banyak senang gitu Interest, dibahas apa interest dan lain-lain. Terus apa. Jadi kalau misalnya bingung, saya punya satu kuncian untuk bisa gitu. Oh, iya, soal prepare ya. Iya. Berarti kalau sering, tapi kan namanya di hidup ini tidak semua Sesuai plan. sesuai dengan sejalan dengan plan yang kita harapkan. Betul, gitu ya. betul. Apa yang terjadi jika Iya. plan-plan itu tuh gagal gitu loh? Apa yang Konslet. Kayak misal nih, ada kan video yang entah di Instagram atau di TikTok yang ketemu orang papasan. Apa kabar, Dit? Nah gitu. Saya bisa beneran gitu, Dis, kayak bingung. itu konslet. Iya, itu konslet. Suka bingung. Makanya stand up itu cocok. Karena semuanya di plan. Gitu. Nah, sekarang saya kan alhamdulillah dipercayalah ngisi beberapa program di salah satu stasiun TV. Acara sketsa lawak gitu. Nah, itu tuh saya Iya, sketsa kan ini. tapi saya siapkan beberapa peluru. Oh. Misalnya nih, Pak Haji Andre mainnya bagaimana? Begini, tak. Nah, itu mereka makan tuh, ya kan? Terus. Oke. Pas main mereka pumpang. Kok bisa sih? Jago banget ini semua. Gitu. Oh, oke. Itu pakai teori komedi lagi ya? Itu pakai teori yang lagi. menyiapkan itu ya? Ya, ini kira-kira gimana gitu. Walaupun mungkin ya emang udah nggak separah dulu sih. Sekarang udah karena mungkin udah sering muscle memorinya udah kebentuk. Jadi udah tahu gitu. Iya. Iya, maksudnya itu yang tadi yang mau aku tanyakan lagi berikutnya. Maksudnya kan sekarang Bang Ali kan udah di dunia entertaining. Maksudnya kayak hal-hal random tuh pasti bakal banyak yang nggak expected terjadi gitu loh maksudnya. Iya. Apalagi misalnya kayak pertanyaan wartawan gitu. Kalau nggak siapin gimana tuh? Udah disiapin. Siapin pasti. Udah disiapin. Pertanyaan paling aneh gitu. Dia nanya apa? Pernah nggak? Pernah. Bukan kapasitas saya untuk menjawab. Oh gitu jawabannya. Template-nya gitu ya. Aman deh. Oh, aman deh. Makanya gitu. wah, Oke. kalau orang yang sudah lumayan kenal saya udah tahu banget itu. Ke kasir deg-degan. Mau apa Gila. deg-degan gitu. Itu apa ya? Maksudnya apakah padahal kan anak pertama. Iya. Bukannya Kayaknya karena minderan aja sih. Oh Jadi, gitu. kayaknya memang apa ya, suka nggak pedean gitu. Nggak bagus juga sih sebenarnya. Iya. Tapi ya gimana? Tapi ya gimana? Nah, berarti akhirnya dari directing, acting, sama saya komedian. Ayo Yes. pilih yang mana? Untuk saat ini acting. Saat ini Karena acting. ada beberapa yang menawarkan untuk directing lagi, tapi kayaknya dibutuhkan waktu dan tenaga yang sangat-sangat masif gitu. Jadi Oke. saya ngerasa kayaknya saya lagi mau di depan layar dulu gitu. Oke. Karena kalaupun mau belakang layar, saya mau film pertama itu saya nulis sendiri gitu. Oh, oke. Tapi itu sudah ada planning lah ya ke arah sana. Sudah ada. Sedang dipersiapkan gitu ya. Iya, karena Insya kalau Allah. bukan saya yang nulis, takutnya ditanya pemain, ini kenapa ini begini? Gak tahu. Nanti nggak bisa jawab lagi. Ampun, gitu. Nanti nggak bisa jawab lagi. Ampun deh. Oh, Gitu. oke. Oh, oke, menarik. Tapi akhirnya sampai Bang Adit sampai di level ini, kira-kira apa yang misalnya Bang Adit ketemu nih sama si Adit dulu yang baru nyampe Jakarta, kira-kira mau ngomong apa kan? Obrolan jam 2 malam ini. Obrolan jam 2 malam. Apa ya? Kayaknya tetap lakuin hal yang kamu suka gitu, karena banyak banget di skill-skill yang dulu saya pelajarin. Tujuannya tuh karena emang suka aja. Oke. Nggak ada tujuannya nanti bisa dipakai kerja atau apa, nggak ada. Ternyata aku pakainya sekarang gitu. Oh, iya, nggak disangka-sangka. Ya nggak disangka-sangka Nggak di gitu. planning. Iya, kayak dulu. Oke. Saya taekwondo dari SMP sampai sebenarnya sampai terakhir pindah itu berarti sekitar saya mungkin 8 tahun atau 7 tahun kali taekwondo. Sampai sekarang juga masih ingat tekniknya, tendangannya masih ingat. Itu guru saya dulu seorang MLM. Dia emang praktisi MLM. Oke. Jadi habis latihan, kita akan duduk di satu ruangan terus
ngobrol bagaimana caranya berbicara di depan orang banyak. Tanpa tahu saya akan stand up, tanpa tahu saya akan Gila. berakting gitu. Oh, Jadi oke, ilmu-ilmu itu malah kepakainya sekarang gitu. Jadi memang ada, kalau bisa belajar skill baru, udah pelajarin aja. Kepake nggak kepake mah itu urusan nanti gitu. Oh, wow, iya ya, nggak kepikiran lah dulu Iya, waktu itu mah zaman pikirannya sekolah. kan, karena tujuannya dulu Sabem Deki namanya, almarhum udah sekarang, dia tuh ngajarin untuk gimana kita di depan junior. Oke. Gitu. Jadi bagaimana kita ngomongnya, bagaimana berbicaranya kalau ada meja, kalau tidak ada meja, kalau megang mic bagaimana, itu diajarin tuh sama beliau. Gila, baru kepake sekarang ya? Baru pakainya Wow. berbelas tahun kemudian gitu. Wow. Jadi kayak, lah iya ya gitu. Oh, wow. Gitu Dis. Hebat, seru banget Bang Adit. Tapi kita mau lanjutin obrolan kita berikutnya ya Bang Adit ya. Boleh Kita dong. harus pindah dulu ke satu tempat nih. Kita udah mau nyampe. Oh gitu. Benar. Jadi nanti kita akan lanjutin obrolan kita di tempat berikutnya ini untuk ngomongin upcoming filmnya Bang Adit. Tunggu aku sukses nanti. Deg-degan lagi aja. Oke. Ini bahkan kemarin nih, Dis, waktu preskon kan. Jadi kita ngobrol dulu, baru akan balik ke belakang nyari kursi yang ada namanya. Gitu kan. Pas saya balik, waduh di tengah lagi saya gitu. Ya kan situ pemeran utama. Baru nanya, lu harganya PA? Oh iya. Iya. Gimana masnya? Kan pemeran utamanya. Ya, namanya juga namanya. Selamat datang. Tiba-tiba di sini. Iya, Di terlalu mobil. gimmick masnya. Kita sudah sampai di Margin Space and Library. Silakan diminum Bang Oh kita Adit. nih Zenko Kisaten. Ini Jepangan berarti. Ini QB bukan sih? Betul. Apa? Ini gambar QB. Oh iya. 133456789. Iya QB nih. Oh. Kok Anda nggak tahu sih malah? Makanya wibu. Saya wibu. Mohon saya tahu. maaf nih, mohon maaf. Iya. Gila, kita udah ngobrol banyak tadi ya. Gila. Iya. Sampai setengah jam lebih. 10 menitnya ngebahas mobil orang ada. Bagus nih mobil Iya, nih. ngomentarin mobil ya 10 menit aja tuh. Terus habis itu banyak lah obrolan kita. Terus akhirnya di segmen 2 ini kita mau bahas soal film barunya Bang Adit. Yap. Tunggu aku sukses nanti yang akan tayang di Lebaran Boleh nanti. saya pegang? Agak Kan jauh dari sini. Agak ke distract ya Mas Iya, ya. enggak juga. Oke, saya taruh Santai aja. Santai aja. Kayaknya emang lagi nggak maksimal ya hari ini ya. Iya, nggak tahu kenapa gitu, ada apa. Gue nggak ngerti sama Didis. Astagfirullah. Ya, ketawa mulu. Kenapa, Dis? Nggak boleh. nggak Cerita boleh. aja, Nggak santai boleh aja. gitu. Orang tuh nggak boleh suuzon. Lah enggak, gue bilang kalau ada masalah cerita aja, santai. Aduh, panas banget lagi. AC 2 no, lu lihat 2 PK dua-duanya. Wah gila nih orang. Lu nggak tahu tadi di luar tuh panas banget. Di jalan panas banget kan Bang Ardit? Kacanya lu buka. Iya, kan biar terang. Oh, iya, bener. Iya, panas banget gitu. Ya benar. Oke. Ke filmnya Bang Ardit. Tepuk tangan. Kayak ngasih ucapan ulang tahun. Selamat untuk reuni 78. Gitu. Astagfirullah. Allah capek banget. Astagfirullah. Ngucap Hewan coy. buat teman gue. Iya. Gimana Dis? Ya. Cerita dong soal filmnya. Apanya? Enggak. Apanya? Ini gila ya, apa namanya si film Tunggu Aku Sukses Nanti, itu rame banget Bang Adit di Twitter. Serius? Gila, serame itu. Tapi Emang kamu main Twitter? Gak sesering itu sih main. Cuman Oh. kadang kan sebelum interview kita suka riset dulu ya. Oh iya. Di Twitter tuh emang suka diomongin. Amin, Gitu. amin. Dan apa namanya, mungkin karena nggak tahu sih kalau kan aku udah lihat si trailernya ya. Ya. Mungkin tuh akan cukup relate nggak sih ke kondisi saat ini gitu. Sebenarnya tuh kita memang ngincer relate-nya gitu. Makanya beberapa teman-teman di TikTok ngomongnya ini mah dokumenter gitu. Ini mah vlog. Oh. Kok belum izin sama gue hidup gue jadiin film gitu-gitu. Oh iya, banyak yang ngomong Iya, kayak gitu. karena banyak yang relate sepertinya dengan segala perjuangan Arga ini. Pun kita waktu reading kita ngebedah skrip itu emang kayaknya
yang sedang terjadi di masyarakat itu seperti ini. Kayaknya bagaimana berbagai karakter ini merespon tuh harusnya seperti ini karena beginilah potret nyata keluarga di Indonesia gitu. Jadi memang kita cari gimana nih jalan tengahnya yang paling relate dengan penonton nantinya gitu. Oke. Tapi di sini kan si Arga kan juga jadi anak pertama. Yes, benar. Ya, maksudnya di kenalannya juga Bang Ardit kan anak pertama. Anak pertama. Nah, apa hal-hal yang relate mungkin dari si karakter Arga sama seorang Ardit gitu? Anda anak berapa? Pertama. Dari keberapa, saudara? Sama Arga. Iya kan? Adek, cewek, cowok? Cewek. Oh, cewek, iya. Cewek. Emang Anda tidak ada kerelatan dengan Arga? Nggak usah lempar ke saya deh. Itu dia. Anda kan dulu. saya interviewernya. Anda Iya. bintang tamunya. Iya. Gantian ya, nanti gantian ya. Oke. Mampus banget. Yang relate adalah bagaimana kalau berdasarkan cerita keseluruhan adalah secara kemampuan finansial keluarga ayah dan ibu Arga ini tidak di bawah berada di bawah tante-tantenya Arga. Iya, yang gitu. keluarga besarnya itu ya. Keluarga besarnya. Jadi waktu dari kecil tuh seperti itu, dari kecil Arga ngerasa oh ya udah deh memang seperti ini, tapi semakin beranjak dia dewasa kok berasanya orang tua gue direndahin ya gitu. Oke. Sampai akhirnya gue harus bisa membuat orang tua gue nggak digituin lagi. Nah dari situlah Arga berjuang, bergumam dalam hati tunggu aku sukses nanti untuk membuktikan gitu. Kalau masalah relate-nya Dis, kayaknya kita semua relate gak sih? Maksudnya bagaimana kita berjuang, bagaimana kita sudah berjuang tapi hasilnya belum terlihat, orang nanya, mana perjuangan kamu? Gue udah berjuang, emang belum ada jalannya aja. Nah itu tuh yang dirasakan oleh Arga gitu. Oke. Itu makanya di saat memerankan Arga, nggak usah jauh-jauh melihat ke mana-mana karena memang terjadi di kehidupan kita gitu. Oke. Tapi apakah Ntar dulu Anda relate-nya apa? Sabar. kan belum nonton filmnya? Kan trailer bisa kelihatan. Gak apa-apa cerita aja. Apa relate-nya? Iya. Ya, maksudnya sebagai anak pertamanya gitu. Terserah. Apa misalnya dengan keluarga sempat ada kayak, gue harus bisa nih karena sepupu gue udah. Mungkin lebih ke ini sih. Ya banyak omongan pertanyaan-pertanyaan aneh saat lebaran itu loh Itu maksudnya. juga relate, Atau iya. nggak hanya lebaran lah, maksudnya hari besar yang ada ketemu keluarga gitu ya. Ini karena kita tayangnya lebaran jadi kita Iya. memang kita pilih momennya lebaran. Betul. Tapi kalau misalnya teman-teman merayakan misalnya Natal Betul. atau kapanpun yang ngumpul keluarga, Hari raya, hal itu bisa terjadi gitu. Bener, ya itulah yang si pertanyaan-pertanyaan tante-tante Betul. itu yang ya mungkin tuh akan relate juga gitu kan. Maksudnya artinya secara nggak langsung kita jadi membandingkan diri kita sama orang lain. Padahal Betul. ya orang kan udah punya jalannya masing-masing kayak gitu. Ya pertanyaan-pertanyaan itu yang pasti akan. Apa yang paling sering ditanyakan? Kenapa gue jadi ditanyain ya? Ya karena kalau dari sudut pandang laki-laki tuh biasanya kapan nikah. Oke. Habis itu kerjaan kamu gimana sekarang? Udah sendiri? Sama sih, kurang lebih kan sama, kurang lebih sama. Terus kalau udah nikah, nanti pertanyaannya kapan punya anak? Betul, udah punya Terus anak, udah punya kapan anak, ada kapan adiknya? anak kedua, Iya, segala macam. gitu. Atau udah punya anak, belum punya mobil, kapan punya mobil? Iya, Kayak lo gitu mau lah. bayarin sekolahnya, silakan Nah, tuh lo itu mau mah dia. nambah kita ini gitu. Iya, benar-benar Iya. gitu. Nah itu juga bakal diceritakan ya, berarti di film itu gitu loh. Iya. Nah gimana respon si Arga menghadapi si keluarganya itu loh maksudnya? Sebenarnya ini berhubungan dengan plot filmnya. Tapi yang bisa saya ceritakan hanyalah apa yang ada di trailer sebenarnya. Oke. Jadi kalau di trailer setelah tantenya tuh begitu tuh ke segala lini tuh. Nggak cuman Arga sebenarnya. Jadi memang memang orangnya seperti itu. Oke. Gitu. Jadi di trailer juga ada sampai akhirnya Arga meledak lah, mengeluarkan unek-uneknya. Nah, apa yang terjadi setelah itu tidak bisa saya ceritakan karena itu dari inti ceritanya. inti dari ceritanya bagaimana. Betul. Mungkin jadi menarik perhatian mungkin teman-teman yang selama ini mendem Oke. kalau ada di obrolan dari keluarga bagaimana sih si Arga ini menghadapi masalah yang
aku rasakan gitu. Pengen studi banding melihat keluarga Arga ada di film ini gitu. Tapi Bang Adi sendiri ngerasain nggak, misal kalau lagi kumpul keluarga nih besar, ya itu kayak apa dihadapin aja atau kayak justru menghindar? Kadang kan ada orang kayak males terus jadi di kamar aja gitu kan. Sih, kalau saya menghindar. Atau misalnya malah dibecandain aja kayak misalnya gimana kerjaan, ada aman, gitu-gitu. Tapi kan nggak semuanya orang bisa seceplas-ceplos itu kan. Ada yang mungkin ya kayak Arga gitu. Nah, yang harus diketahui adalah sebenarnya tante-tante tuh begitu, nggak serta-merta dia orang jahat. Bisa jadi nih, kita ketemu orang bingung, ngomong apa ya? Kerja apa sekarang? Gitu. Yang ini menerimanya kayak terlalu sensitif. Iya, gitu terlalu sensitif. Nah itu tuh. Jadi bagaimana komunikasi yang sudah terjadi bertahun-tahun di keluarga ini, yang dianggap biasa sebenarnya bisa jadi salah satunya terasa itu hal yang menyakitkan gitu. Nah intinya adalah film ini bagaimana akhirnya satu keluarga besar ini bisa berkomunikasi. Iya, tapi bener juga sih. Mungkin di POV-nya si tante itu gitu ya, si POV Uwa apa tante atau siapapun itu. Yang di Uwa itu tante apa sih? Uwa itu biasanya kakaknya orang tua kita. Nggak tahu ya kalau di keluarga gue ya. Cewek apa cowok? Bisa cewek dan cowok. Jadi misalnya itu Betawi? Sunda. Sunda ya? Sunda kan? Oh iya. Kalau di ini apa? Di Samarinda apa? Kalau di Samarinda tante. Kalau tante Acil. Kalau om ya om. Kalau yang lebih tua kakaknya papa mama gitu? Ya om. Semuanya kayaknya om deh semuanya. Bukannya nggak sopan ya manggilnya om kalau yang lebih tua gitu? Kalau nggak sopan begitu. Kalau om mah sopan dis. Ya maksudnya kan dia kakaknya papa gitu loh maksudnya. Iya om. Emang lu manggil apa? Uwa. Kalau adiknya bapak? Uy. Om. Om. Kalau di Jawa Pak De Bude, ya kan? Iya, tapi kan kalau Pak lebih muda dari bapak juga Pak De dipanggilnya. Enggak om, tetap om. Oh gitu. Om tante, iya. Oh kalau nggak tahu di keluarga saya sih semuanya om. Pokoknya kalau saudara bapak om. Gitu. Ada justru di Sunda ada mang lagi ya. Mang tuh apa sih? Iya. Mang. Tukang getuk. Bukan. Kayak paman deh, mang tuh paman. Ada lagi tapi banyak. kalau mang kayaknya mah semuanya dipanggil mang gitu. Iya benar. Iya kan? Iya kayak pada umum aja gitu ya. Ya om, ya itu om. Maksudnya begitu. Oh gitu ya. Iya. Kirain ada panggilan sendiri gitu loh yang lebih tua. Nenek, kalau kakek kai bahasa di Samarinda. Iya. Abis itu kalau yang adik keluarganya kakak adiknya orang tua, sama om tante. Rata, om tante. Oke. Gitu. Nah, balik lagi tadi menarik juga mungkin dari POV-nya si om dan tante itu nanyanya cuma buat basa-basi ya sebenarnya ya. Iya, mungkin. Cuman kan basa-basi nggak hanya ya bisa yang lainnya aja nggak sih gitu. Itu kan POV korban. POV pelaku belum tentu. Ya orang aku nanya doang. Nggak bisa jadi begitu. Jadi memang kalau mau greget, nanti nih nontonnya sama tante-tante itu. Oh, nih lihat nih gitu ya. Ini lo lihat, Gepu yang ngadepin lu gitu. Iya, gitu. iya, Jadi, iya. nah sebenarnya yang menarik adalah nanti kalau misalnya abis nonton nih, misal gimana keluarga kamu setelah nonton ini? Apakah jadi langsung jujur satu sama lain, langsung menceritakan apa yang dia suka atau tidak suka, ataukah malah kayak iya udah pulang aja kayak masih mendem gitu. Itu tuh menarik nanti kalau udah nonton gitu. Karena apa jadi awkward gitu ya jadi. Jadi memang film ini tuh memang POV dari Arga. Tapi film ini mewakili banyak tipe keluarga. Gitu. Jadi misalnya ada adiknya Arga, bagaimana sih sudut pandang adik melihat kakak yang dibegitukan? Bagaimana sudut pandang orang tua yang melihat anaknya dibegitukan? Bagaimana sudut pandang tante kaya melihat keluarganya? Bagaimana sudut pandang nenek yang melihat anak-anaknya ada satu yang tidak terlalu bagus secara finansial gitu. Nah film ini semua POV itu dikomandoi oleh POV Arga, tapi semuanya ada gitu. Oke. Wow, menarik sih. Ya jadi yang bikin penasaran nanti terakhirnya setelah keluar bioskop
apa nih Iya, respon? gimana lu sama keluarga? Iya gitu kan, apakah jadi jujur, apa jadi awkward, apa gimana Iya. gitu. Atau malah jadi berantem. Tuh lu lihat sendiri tuh di grup WhatsApp kan. Iya, No, tuh bener-bener. Tante Yuli no, lu kayak lu tuh gitu. Iya, benar. Tapi menariknya adalah yang tadi aku bilang kan di sini karakternya kan anak pertama juga. Maksudnya apakah si anak pertama ini yang di film ini itu memang yang apa ya kayak jadi tanggung jawab dia gitu? Karena kan tadi ceritanya POV-nya Arga. Apakah Iya. memang ya kondisi di keluarga ini terkait dengan ekonomi dan lain-lain itu emang tanggung jawab jadi anak pertamanya aja gitu loh maksudnya? Sebenarnya kalau di film ini nggak ada di trailernya, bisa kayaknya. Apa? Tapi kalau masalah tanggung jawab, Arga yang memberikan tanggung jawab itu pada dirinya sendiri. Oke. Gitu. Orang tuanya sebenarnya ya tahu Arga itu udah berjuang, tapi di luar itu kan nggak tahu. Arga itu udah berjuang, tapi emang belum dapat aja hasilnya. Orang-orang nggak lihat gitu. Jadi pun Arga berjuang segimanapun, misalnya Arga nih keterima kerja, Dwiki udah manajer sepupunya, ada yang satu mau S2 ke London, ada yang satu baru beli mobil ratusan juta. Jadi Arga ngerasa kok perjuangan gue udah lebih capek loh gue perjuangnya, cuman hasilnya emang lu yang lebih. Jadi bukan berarti gue di bawah lu, itu tuh yang selama ini ada di otak Arga tapi dia nggak bisa ngomongin. Itu kan masalah di keluarganya, di kerjaannya Arga juga punya masalah. Pacarnya mau segera dinikahin karena adiknya mau lamaran, nggak mau dilangkahin. Jadi Arga nih wong mumet, emang orang mumet. Gimana tuh dia bisa, gimana bisa keluar dari masalah itu tuh tujuannya Arga bagaimana nih gitu. Gitu. Oke. Itu lu rasakan juga gak sebagai anak pertama di rumah? Ya pasti beda-beda case, beda cerita lah ya. Cuman si rasa beban tanggung jawab itu misalkan kayak ya gue harus proving lah untuk keluarga gue nih, ini gue kayaknya pasti di deh antara karena keluarga lain gitu. Terutama setelah orang tua kan ayah udah nggak ada, bapak udah nggak ada. Jadi akhirnya dengan keluarga saya yang ibu sama adik, ada yang di Samarinda, ada yang satu di Medan gitu. Jadi bagaimana sebagai kasarnya pengganti kepala keluarga ini bisa menyatukan berbagai macam tipe kepala ini gitu, biar kalau misalnya ada masalah, ya udah diomonginnya gimana nih. Sedangkan kita juga jauh-jauhan LDR juga, gimana gitu. Kayaknya makanya jadi Arga itu sebenarnya relate-nya tuh gampang dicari gitu. Tinggal masalah bagaimana kita memvisualkannya. Tapi kalau nyari relate-nya, orang terjadi di sekitar kita kok gitu. Dan terlebih ya kondisi sekarang kayak nyari kerja juga susah di mana-mana gitu kan. Maksudnya Anda jadi emang jadi anak pertama tidak relate dengan Arga? Enggak, karena kan POV anak pertama menyenangkan nih gitu. Benar. Untuk tahu sebagai anak pertama juga. tapi ya mungkin iya ya, maksudnya in some way mungkin secara nggak langsung kan nggak tahu sih kalau gue ngerasa ya. Kalau gue ngerasa jadi anak pertama itu apalagi kayak di Udah mulai nyaman nih, udah pakai gua lu. Tadi masih pakai aku. Ini udah ngobrol nih, udah asik nih. Mari. Iya, jadi kan maksudnya di keluarga itu kayak Dia nggak mau pakai kata ganti. Jadi gua, aku, sayanya nggak dipakai biar nggak Atau canggung. banget tuh dibacain gitu. Nah, santai, Dibacain. Gimana di keluarga bagaimana? Iya, di keluarga itu kayak apa ya? Gak tau, merasa juga nggak kayak gini, kayak kesuksesan orang tua ya dilihat dari kitanya gitu, si anak pertama ya. Karena kan adik mungkin ya masih di bawah lah, masih sekolah, mungkin masih apa segala macam. Misalnya si kakak yang udah lulus, misalnya dia udah mulai kerjanya apa nih yang pertama segala macam. Ya dilihat nih si suksesnya orang tua ngedidik tuh dari anak pertama itu loh. Kadang tuh bebannya di situ nggak sih, maksudnya tanggung jawabnya besar di situ. Makanya kalau ini mengutip perkataan dari Arya Wahab, secara finansial memang Arga ini di bawah sepupunya yang lain. Tapi secara ketangguhan, Arga ini yang paling tangguh gitu loh. Mungkin sepupu-sepupunya yang lain punya privilege orang tua yang udah mampu gitu. Tapi Arga nggak ada, emang
bener-bener warisannya tuh akal budi aja. Oke. Gitu, kayak seperti soundtracknya si Perunggu ini yang gemilang. Ya memang warisannya akal budi yang gemilang aja udah gitu. Nggak punya apa-apa lagi. Nah, tapi menarik karena di sini kan ya judul aja ya Tunggu Aku Sukses Nanti. Iya. Definisi suksesnya tuh apa emang? Nah, suksesnya adalah ini berhubungan dengan plot lagi, guys. Ini harus dimakan loh ya, sambil makan loh ya, biar nggak ini. Sukses kalau menurut ini berarti bukan menurut Arga ya. Karena kalau menurut Arga berhubungan dengan plot filmnya. Oh oke, boleh. Kalau menurut saya gitu, sukses mah tahu cukupnya di mana gitu. Karena kalau kita ngeliat ke atas terus nggak ada habisnya, ngeliat ke bawah juga kita mungkin sudah berhasil melewati titik itu gitu. Jadi kayaknya tahu bersyukurnya di mana, tahu cukupnya di mana gitu. Kalau saya ya gitu. Oh itu versi Itu ya. Bang Ardi Kalau ya? Arga kayaknya berhubungan dengan plot. Oke. Jadi bagaimana dia di awal begitu, lalu bagaimanakah endingnya? Saya nggak bisa cerita karena ini berhubungan dengan endingnya. Tapi ini saya suka sekali dengan endingnya. Oke. Ini bukan terasa yang ini mah ending film, enggak. Ini mah endingnya adalah manusiawi banget endingnya. Oh. Gitu. Oke. Berarti memang yang didefinisikan itu bukan ya soal jabatan, harta, kerjaan dan lain-lain gitu ya? Iya, tergantung orang nanti mau mikirnya gimana. Wow, Ending. menarik. Apakah endingnya ternyata Arga adalah CEO dari perusahaan itu? Tidak tahu. Jadi Dracin. Jadilah keluarga Za. Iya benar. Kebanyakan nonton Dracin mas. Sebelum tidur scrollingnya dapetnya Dracin. Iya, mau bersihin kuku kuda. Kan? Nggak, Sama kalau gue sih karpet. yang cantengan. Cantengan enak. Iya Kok kan? enak? Mr. Poppy. Dr. Poppy. Yang Thailand. Dr. Poppy, Yang iya. Thailand. Sama ini yang karpet. Iya bersihin karpet pakai mesin. Sama bersihin halaman orang. Oh, nggak nyampe di. Nonton gak? Oh, iya. Halaman orang, iya. Iya. Sama yang narik rambut. Iya, Narik rambut. in growth apa namanya Iya. yang dia gumpelan gitu kan? Betul. Tiu. Berarti udah jam 11 kalau udah udah jam 11 nih. Iya. Ngantuk. Munculnya gitu ya? Iya Iya. sama lagi BP kita berarti ya? Iya, kurang lebih. Oh, Sama ini sama orang salto. Ada nggak orang Enggak, salto? jujur Ya, enggak. Apa tuh salto gimana? Orang salto. Pokoknya ada orang salto di tengah-tengah orang ngumpul. Nah, itu udah jam 11 udah malam. Apa sih aneh banget orang salto? Ada orang India salto. Keren. Kalau gue taunya drama India gue taunya yang dia gandengan sama temennya taunya Oh, terus dia teret, ketahuan gitu. Ih, Yang itu kan. Nonton itu gua. Tahu gua. harus dicontohin. Iya. Jadi Joker dia. Iya, sama Raya FYP-nya ya. Iya. Tapi ceritain dong awalnya dapat si tawaran film ini Bang Ardit. Sebenarnya pasti banyak yang bingung gitu kalau misalnya ini ada film drama tawarin ke siapa ya? Ardit. Kayaknya orang normal tidak berpikiran seperti itu deh. Kenapa? Karena film drama kenapa ke Ardit gitu. Itulah Naya Anindita anehnya dia, sutradaranya. Jadi sebelumnya saya itu adalah komedi konsultan Naya Anindita. 2 tahun di Imperfect Series kalau teman-teman Iya. udah nonton gitu. Nah, selama 2 tahun itu saya udah tahu lah bagaimana cara kerja dia, bagaimana tipe komedi dia Oke, gitu. oke. Jadi udah tahu gitu. Terus ditawarin lah sama Naya, dia coba casting dulu. Terus dia bilang ini drama komedi. Pas baca skrip casting, lah ini drama doang ini. Komedinya Drama mana? banget, ah. Nanti komedinya ada drama dulu kan komedi kalau lu komedi lu udah sering gitu. Coba drama. Dia dapat enggak dapat ternyata. Oh wow. Habis itu pas baca bukan saya ini komedinya. Kok orang-orang sayanya nggak komedi gitu. Nah, tapi dari situ nggak tahu apa yang dilihat Naya ya. Dan saya juga nggak paham pas Sunil setuju gitu. Oke. Apalagi pertama kali reading jujur semuanya legend di depan saya ini. Takut. Ada Sarah Sechan, Lulu Tobing, Aryo Wahab, Aryo Ayu Wahab. Laksmi, Nini El Karim, Jamie Editia, sepupu saya Afgan, ada Marcella FP, Gusti Pratama, ada Jebrau. Gimana nih saya aktingnya? Takutnya tuh udah begitu aja akting kamu. Aja. Kalau digituin gimana? Coba. Tapi kayaknya pun gue selalu ngomong ke Naya, lu milih gue harus karena kemampuan gue loh ya, jangan karena kita teman. Kedekatan ya.
Gak usah so akrab lu, dia bilang gitu. Ini mah karena gue tahu lu bisa, bukan karena lu teman gue, dia bilang gitu. Iya. Oh yaudah deh kalau dipikirnya seperti itu gitu. Hingga akhirnya ada beberapa yang udah nonton duluan, responnya positif. Iya. Bahkan di Twitter ada yang bilang siap-siap Adit FFI gitu katanya. Saya mah bisa amin doang kalau begitu. Kan udah dibilangin, menyebut diri sendiri aktor aja masih canggung, kayak boleh nggak ya gitu. Iya, aktor lah, udah jadi lead aktor kan di. Nah, tapi pas menerima si tawaran tadi menjadi pemeran utama dengan background Bang Ardit yang si planning semua plan ini gimana tuh? Pasti kan deg-degannya ada tuh pasti. Iya, jadi ada Terus apa yang kamu persiapkan gitu loh maksudnya? Kita alhamdulillah readingnya lumayan panjang, jadi udah tau lah jejaknya gimana. Jadi kita udah ngulik kira-kira kalau Arga ke orang tuanya bagaimana, ke teman-temannya gimana, ada Reza Candika dan Vita Anggriani juga. Oke. Lalu ada ceritanya pacarnya Arga diperankan oleh Maudy Efrosina. Oke. Bagaimana Arga di depan tantenya, bagaimana Arga di depan neneknya gitu. Biasanya Arga adalah cucu kesayangan nenek gitu-gitu tuh udah dibentuk. Jadi tapi ada satu scene yang lumayan berat. Setiap hari saya takut kalau besok callingannya scene itu. Kan apa tuh? Karena itu lumayan berat scene-nya gitu. Oke. Salah satunya adalah scene yang ada di trailer yang karena kami yang paling gak punya apa-apa. Oh, iya. Karena posisinya saya harus marah-marah di depan senior itu. Senior itu. Gimana ini? Iya juga. Gimana ini? Ada Oma Nini kan dosen ya. Wow. Dan dari dia dulu banget udah acting. Aduh gimana nih, takut banget. Nah, itu tuh saya pokoknya stres lah menghadapi. Jadi pas lihat call sheet, untung bukan itu. Sampai akhirnya makin kesini udah mulai tuh scene berat. Yang susah adalah scene pertama nih, misalnya let's say hari ke-12 misal. Scene pertama komedi. Scene kedua drama, sedih-sedihan. Scene ketiga marah-marah. Scene keempat romantis. Scene kelima balik lagi komedi. Jadi mumet ya? Iya, narik-nariknya tuh lumayan gitu. Oke. Nah, waktu adegan yang saya takutkan itu, iya. Adegan marah-marah itu bertepatan dengan istri dan anak saya tipes masuk rumah sakit. Ya Allah. Jadi emang mumetnya dapat banget. Iya. Wah. Ya gitu. Allah. Tapi makanya setelah rap di hari ke-18 apa 19 ya? Setelah rap kayaknya ini baru pertama deh saya setelah sekarang bebannya besar banget gitu. Nangis setelah rap gitu. Melipir dulu terus nangis karena akhirnya lewat juga syuting ini dan bangga juga bisa melewati semua hal yang saya takutin gitu loh. Apa kendala-kendala yang dihadapi gitu pas syuting? Apakah dari segi si perannya, penamaan perannya apa? Ketakutannya adalah takutnya kemampuan saya itu menghalangi kemampuan aktor lain. Maksudnya gimana? Misal nih, Arga kan jadi titik tengahnya. Dengan kemampuan mereka yang sangat-sangat mumpuni ini, senior-senior ini, dan teman-teman yang saya hormati lainnya, takutnya karena Arganya kurang, yang lain jadi ikut kurang. Gitu. Takut banget saya bikin malah, ini masalah dari pemeran utamanya harusnya jangan dia nih. Nah, ada kata gitu tuh yang, karena orang pasti berpikiran, ngapain drama manggil Ardit? Gitu. Nah, itu tuh pemikiran itu tuh yang bikin kayak, bisa nggak ya gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah dijalani dengan baik. Kayaknya karena Naya juga sebagai direktur sangat baik gitu. Jadi kalau misalnya kita ada pertanyaan, dia selalu kita cari kenapa. Kayak misalnya gini, Arga pacaran sama Andin. Andin ini secara fisik cantik, secara ekonomi punya mobil. Kenapa Andin mau sama Arga? Oke. Dia mah pasti banyak yang deketin. Nah, itu kita cari jawabannya. Oke. Itu. Terus kenapa Arga punya sahabat Reza Candika dan Vita Anggriani? Mereka kenapa mau bersahabat dengan Arga? Kenapa apa bla 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 gitu. Bagaimana strata ekonomi Vita dan Candik sehingga Arga bisa bersahabat dengan mereka. Jadi kita bahkan ada titik di mana saya sama Arya Wahab sama bapak saya mau ceritanya naik motor, terus ngobrol aja terserah. Nanti soalnya akan ditutupi oleh lagu. Naya ngomong gitu.
ngobrol lah kita sambil ini, tapi sebagai karakter ya. Keliling. Pas kemarin saya lihat dubbing, lah obrolannya dimasukin. Karena inline dengan cerita. Padahal kita ngalor ngidul aja gitu loh. Jadi memang semuanya tuh udah jejak sebagai karakter. Mau dibiarin juga, ya udah jalan gitu. Gitu. Enak banget lah pokoknya. Iya, dan suportif juga lah ya lingkungannya kayaknya kalau aku dengar ceritanya. Ya, mungkin senior juga kayak kesian ini bocah, ini bantu aja lah gitu. Nggak gitu lah. Wow, tapi berarti abis ini kan udah nih drama banget nih, dapat karakter yang drama banget. Setelah ini jadi nggak takut lagi dong maksudnya? Masih dong. Karena gitu nih, dong? beberapa alhamdulillah ada tawaran. Kami ada film melihat Mas Ardi cocok sepertinya dengan genre drama. Waduh, drama lagi nih. Muncul lagi ketakutan kayak bisa nggak ya gitu. Karena nah kenapa saya yakin banget untuk ngambil TSN ini? Karena kayaknya nih kalau saya mau pertama kali main drama harus dengan director yang saya percayai. Oke. Nah, Naya Nindita tepat sekali menurut saya karena udah kenal sebelumnya, udah tahu cara kerjanya. Oke. Dan saya yakin dengan kemampuan beliau gitu. Makanya waktu syuting kita kayaknya tidak ada scene yang take lebih dari 3 kali lah. Oh ya? Gak ada. Semuanya tuh malah kadang beberapa udah, nggak mau coba lagi. Udah bagus gitu. Wah. Karena udah enak secara environment juga enak. Orang dateng semuanya syuting tuh kayak, dateng makan ngumpul gitu. Iya, karena orang-orangnya juga seru-seru juga kayaknya ya. Dan rame juga gitu loh, banyak banget. Wah, rame. Jujur ini mah kayak lebaran beneran. Iya ya kan, kayak keluarga Ini besar. bahkan nih ada adegan, nggak apa-apa lah ini mah sedikit doang. Adegan Arga datengin ponakannya yang lagi megang iPad. Main apa? Roblox bang. Nah, ada adegan itu. Beneran terjadi di dunia nyata iya, ada kan iya, emang. beneran ada. Wow, berarti akan sangat relate lah. Amin. Dengan teman-teman nanti yang nonton. Amin. Yang akan tayang di Lebaran 2026. Lebaran 2026. Berarti belum ada tanggalnya ya? Karena tergantung lebaran ya? Gimana tuh? Iya, kita kayaknya ngelihat sidang isbatnya deh. Tunggu sidang dulu kan, kapan makanya gitu. kan? Iya. Iya kan? Belum ada tanggal sebenarnya tayangnya exactnya. Lebaran, tapi ada yang bilang kemarin ada yang infonya di 18-nya. Pasti Oke. di 18, tapi belum tahu. Oke. Kita lihat aja yang pasti di Lebaran tayang di bioskop seluruh Indonesia. Nah, Gitu. kita akan lihat Kita perjalanan mungkin nanti Arga. akan ada ini, akan ada special screening. Oke. Jadi buat teman-teman yang nggak sabar, buat para perunggu mania, Anjay. merunggu juga, asoy. Nih ceritanya ya, nih karena ada merunggu di sini. Jadi di lokasi itu ada editor onlock, Oke. ya kan? Naya ngomong, Dit, lagu buat adegan ini apa ya? Waktu itu kebetulan lagi dengerin perunggu banget. Oh. Gitu, lagi dengerin karena waktu itu saya dengerin podcast Minggu nggak? Iya, Bocah Nanas banget, juga. Bocah Sama Nanas. kita mah dengerin podcast Minggu. Video klip dari Berhasil Perunggu adalah Abah Pican, salah satu personel. Betul. Saya dengerin dari situ jalanlah kemana-mana sampai di Gemilang itu emang lagi didengerin. Masukin aja, coba aja buat pakai lagu Perunggu Gemilang. Iseng aja ngomong. Tiba-tiba berselang beberapa minggu, dia dapat nih lagu Perunggu. Hah? Jadi soundtracknya? Iya lah. Gitu. Jadi emang kayak lah. Semuanya nih too good to be true lah. Iya. Deg-degannya ada gitu karena ya begitulah. Wow. Yang nggak sabar, kita tunggu ya nanti pas Lebaran. Banyak banget yang ditunggu tuh, banyak banget berarti. Ada soundtracknya Perunggu, ada si Arga. Soundtracknya ada 5. Perunggu Gemilang. Udah boleh disebutin nggak sih? 5-5-nya udah boleh kan kemarin di. Iya. Si Lemah itu Randan Hindia, Petra Siombing Tangguh, terus 420 Hitam Putih, habis itu Deredia Hari Lebaran. Wow. Udah 5. Wow. Rame sih. Rame insya Allah ya. Amin. Luar biasa. Berarti next time nih, apalagi nih Bang Arga lagi ngomong nyebutnya. Tapi nggak apa-apa, gue juga kemarin waktu setelah preskon pada manggil Arga, gue terharu kayak. Iya, soalnya ya mirip juga gitu Arga Ardit. Mukanya Iya kesian mukanya. Enggak. Wah, selama syuting tim make up, karena ya aku make up yang nggak usah biarin lecek, udah biarin begitu mukanya. Biarin Jadi lecek. keringetan apa udah dibiarin aja. Bang Ardit, apa nih nextnya mungkin genre film yang ingin dicoba, apa cita-citakan Yang dicoba di dunia perfilman ini, apa yang belum kesampaian nih yang mau? ilmu acting dulu udah kepake. Dari ilmu taekwondo-nya nih belum kepake. Kalau ada Action ya.
Saya dari dulu pengen jadi agen rahasia. Iya, karena membaca detektif Conan. Saya ingin menjadi agen rahasia. Agen rahasia ya. Misalnya kayak dia aslinya orangnya biasa aja, ternyata dia adalah agen rahasia. Gitu. Menyamar gitu ya. Iya. Ya harus bisa menyamar juga berarti nanti. Iya. Kita jadi apa, tukang bakso gitu. Mau. Mau ya? Mau ya. Thank you Amin. Bang Ardi. Tapi sebelum kita closing, ini kita ada satu pertanyaan yang biasa kita tanyakan ke setiap bintang tamu Jakarta Journey. Yes. Pertanyaannya adalah, sebelum meninggal nanti, ingin dikenang sebagai apa? Karena kan semua orang pasti akan meninggal satu hari nanti. Iya. Bang Ardi ingin dikenang sebagai apa? Sebagai orang yang membawa kebahagiaan. Amin. Amin. Kamu sebelum meninggal nanti. Tuh kenapa sih? Dia selalu nanya balik. Ini seru, bro. Ini pertanyaannya bagus. Hormat sama tim Masyabel. Kalau kamu nanti sebelum meninggal mau dikenang sebagai apa? Sebagai, ini sebenarnya udah pernah ditanya juga sama siapa ya waktu itu ya? Di Sebagai Bangku juga. Didi Sanyetir Mercy. Spesifik banget, terlalu spesifik. Sebagai pendengar yang baik. Bagus. Pendengar. Jadi bisa jadi teman yang baik, pendengar, Iya. kakak, pendengar juga, anak, pendengar juga gitu. Iya. Teman. Kamu nggak harus selalu berlaku sebagai kakak loh. Karena kamu aslinya juga kakak. Kalau kamu mau didengerin juga nggak apa-apa. Pendengar yang baik juga butuh didengerin. Terima kasih ya Bang Ardit Sama-sama. sudah cita-cita sama Jakarta Journey, sukses selalu, semoga Amin. filmnya rame dan Terima kasih kayaknya banyak. kita sangat tertarik banget untuk menunggu film ini karena bakal relate banget lah nanti sama teman-teman, apalagi di lebaran ini pertanyaan-pertanyaan si tante-tante ini kan juga pasti akan relate lah sama apa yang dirasakan teman-teman di rumah. Thank you sudah jalan-jalan sama Thank Jakarta you, Journey. Mas Terima kasih juga Jakarta teman-teman sudah menonton episode ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.